Bismillah, qala al-muallifu Maulana Syekh bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa afradu alaina min nafahatihi wa barakatihi. La yushakkikannaka, janganlah meragukan kepadamu fil wa'di, dalam janji Allah, adamu wuqu'il maw'udi, oleh ketiadaan tibanya apa yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu, dan sekalipun telah tiba masanya. Masanya apa? Al-maw'ud, apa yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Jadi Allah berjanji, kita meminta, tetapi begitu belum datang juga apa yang dijanjikan oleh Allah atas permintaan kita tersebut. Nah, demikian itu jangan menjadikan kita ragu-ragu terhadap janji Allah. Li'alla yakuna dzalika, li'alla, yaitu supaya tidak menjadikan demikian itu qadhan, kerusakan, fi basyiratika, dalam pandangan hatimu, wa ikhmadan, dan memadamkan, binuri sariratika, bagi cahaya hatimu. Jadi jangan sampai merusak keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap janji-janjinya. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tiada terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, dijanjikan oleh Allah tersebut, meskipun telah tertentu atau telah tiba masanya. Maksudnya orang udah banyak berdoa misalkan, lantas dia apa? Sampai kepada kesimpulan harusnya udah dikabulkan doa saya ini, tapi ngapa belum dikabul-kabulin? Nah, jangan sampai timbul pertanyaan semacam itu, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu atau sirmu. Tetap yakin kepada Allah dalam segala urusan kita dan dalam segala apa yang kita mintakan. Kemarin sudah dibahas bagian pertama. Ada kalanya Allah sengaja menempelkan atau menunda terhadap kita apa yang kita inginkan dengan hikmah-hikmah tertentu di dalamnya. Misalkan diantaranya supaya si hamba tersebut terus semakin dekat kepada Allah, melaksanakan berbagai ketaatan, kesalehan. Orang itu kalau udah dibagi biasanya apa? Lupa. Udah dibagi kabur, ya gitu. Udah dibagi kasih kesenangan, lupa. Iya. Jadi kita minta kepada Allah, terus minta, berharap kepadanya terus. Jangan sampai timbul keraguan kepadanya dan terhadap janji-janji. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan kurnia rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga atau mengira mungkin telah tiba saatnya untuk mendapatkan rahmat tersebut,
padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tiada terjadi apa yang telah dikira-kirakan itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah. Kurang lebih pada bagian ini Imam Ibnu Athaillah berpesan jangan putus asa, begitu, dan jangan berburuk sangka terhadap Allah. Jangan putus asa, juga jangan buruk sangka. Terus memohon kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah. Ini perjanjian antara Rasulullah dengan para sahabatnya setelah hijrah ke Madinah dengan orang-orang kafir Mekah. Mereka membuat perjanjian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan impiannya kepada para sahabat, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk Mekah dan melaksanakan ibadah umrah dengan aman, sejahtera, yaitu mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut dalam surat Al-Fatah. Sebab ceritakan, ya, surat Fatah ini surat menceritakan tentang pada akhirnya Mekah ditaklukkan oleh umat Islam, dikuasai oleh umat Islam. Inna fatahna laka fathan mubina, ayatnya itu pemulaannya, yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nah, Rasulullah mendapatkan isyarat tentang bahwa Mekah akan ditaklukkan oleh umat Islam, sehingga pada tahun tersebut, di tahun di mana Rasulullah mendapat isyarat tersebut, Rasulullah bersama umat Islam datanglah ke Makkah untuk tujuan apa? Melaksanakan umrah. Tapi ternyata orang-orang kafir Makkah menghalangi mereka, tidak menerima kedatangan Rasulullah. Sehingga ketika gagal tujuan umrah karena ditolak oleh bangsa Quraisy atau orang-orang kafir Makkah, dan terjadi penandatanganan perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lain yang sangat mengecewakan. Jadi mereka menganggapnya ini perjanjian mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu memajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Itu untuk meyakinkan Umar. Saya ini Rasulullah dan hamba Allah dan Nabi Allah, Rasulullah, dan Allah tidak akan mengabaikan diriku. Supaya Umar apa namanya, terobati dalam kekecewaan. Karena jauh dari Madinah, dikisahkan dalam riwayatnya itu sekitar 1000 orang para sahabat Rasulullah bersama Rasulullah datang ke Makkah untuk tujuan umrah. Begitu sudah dekat di Makkah, mereka dicegah, tidak diterima oleh penduduk kafir Makkah. Saat itu Makkah belum ditaklukkan. Kesimpulannya dibuat perjanjian dan umat Islam balik kembali. Begitu. Bahkan dalam beberapa perjanjian itu disebutkan, dan itu aneh itu perjanjiannya itu.
Misalkan diantaranya menyebutkan apabila ada penduduk Mekah datang ke Madinah hendak mengikuti ajaran Muhammad, ini dalam perjanjian itu, maka orang tersebut harus dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada penduduk Madinah yang datang ke Mekah, yang semula dari Mekah kan hijrah ke Madinah, iya, itu yang dari Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan, sementara yang orang Madinah datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan, harus tetap di Mekah. Ini sulhul Hudaybiyah itu waktu apa? Sebelum penaklukan kota Mekah. Jadi Rasulullah kan hijrah ke Madinah dengan beberapa sahabatnya. Mekah belum dikuasai oleh umat Islam. Iya. Nah, di tahun ketika umat Islam di Madinah sudah berkembang ramai, tapi Mekah belum taklukkan, Rasulullah dapat isyarat bahwa di tahun tersebut apa? Mekah bisa jatuh ke tangan umat Islam, sehingga mereka apa? Dari Madinah mau melaksanakan ibadah umroh. Itu diriwayatkan mereka sudah berpakaian umroh dan tidak membawa senjata, memang tidak niat berperang. Nyatanya tidak bisa masuk ke kota Mekah, dipulangkan, tidak diterima oleh penduduk kafir Mekah. Sehingga dibuat perjanjian, banyak perjanjian dan panjang itu dalam sejarahnya. Perjanjian-perjanjian itu dibuat aneh seperti itu tadi diantaranya. Dan oleh Rasulullah tanda tangani, siap. Para sahabat apa? Para sahabat merasa heran, aneh, bagaimana? Kita umat Islam yang ke Mekah 1-2 orang berangkat ke sana nggak boleh keluar. Oleh mereka apa? Harus menetap di sana. Sebaliknya yang penduduk Mekah yang mau datang ke Madinah, mau mengikuti Rasulullah, tidak boleh, harus dikembalikan. Aneh gak ya? Tapi oleh Rasulullah ditandatangan. Beberapa sahabat sampai protes gitu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, saya adalah Rasulullah. Ternyata apa? Dengan begitu justru Islam semakin berkembang. Orang yang dari Makkah mau ke Madinah, mau masuk Islam, lalu masuk Islam, suruh dibalikin ke sana, jadi berdakwah dia di sana, di Makkah, gitu. Gitu. Yang penduduk Madinah, yang apa? Yang datang ke Makkah, kagak boleh apa? Kagak boleh suruh pulang, suruh Makkah. Jadi malah berdakwah di sana, sama juga. Berkembang betul-betul. Tahun berikutnya akhirnya habislah orang-orang kafir di sana. Begitu datang umat Islam, takluklah kota Mekah tanpa peperangan. Nah, itu dia, ini yang dijanjikan dengan turunnya firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina, dengan turunnya surat Al-Fatah. Nah, jadi ya tadi kesimpulannya kurang lebih pada bagian nomor 7 ini, penulis kitab kurang lebih berpesan apa? Kita jangan kecil hati, jangan buruk sangka, jangan putus asa. Kurang lebih berpikir cerdas tetapi terus berusaha. Nah, gitulah. Berpikir cerdas tapi terus berusaha. Karena semuanya ditetapkan oleh Allah. Nah, kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Semuanya ditetapkan oleh Allah. Setiap peristiwa dan kejadian apapun, dari peristiwa yang besar hingga yang sekecil apapun, semuanya dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Terus firman Allah, hatta yaqula ar-rasuluh وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ, sehingga berkata oleh Rasulullah, وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersamanya Rasulullah. Dan ketika sulhul Hudaybiyah itu mereka berkata apa? Mata Nasrullah, kapan akan datangnya pertolongan Allah?
Lalu dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ini ayat Quran ini, surat Al-Baqarah. Ala inna nasrallahi qarib. Tidakkah sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun, sangat dekat. Dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasulullah dan para sahabat yang percaya kepadanya, beriman kepada Rasulullah, sama-sama berkata, bilakah tibanya bantuan atau pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya bantuan pertolongan Allah telah hampir tiba atau amat dekat. Maka janganlah engkau ragu-ragu terhadap janji Allah, dan berserahlah dirimu kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kau harapkan. Masya Allah. Kita makan kalau berdoa udah sekali, dua kali, tiga kali tidak terkabul, lupa udah berdoa gak dibagi. Jangan gitu. Ada lagi orang tahunan kita rajin ibadah, kita rajin ibadah betul, sholat kadang ketinggal, yang sunnah-sunnah kadang dikerjai. Lantas ada tetangganya sholatnya bolong-bolong, tapi tetangganya apa ya? Hidupnya senang, lapang rezekinya. Lantas orang yang rajin ibadah tersebut ngapa? Udah dah, dia kata begitu. Jangan itu, kagak boleh begitu. Nauzubillah. Kata Mubarak, tidak sholat Mubarak, putus asa daripada rahmat Allah, kagak boleh. Nah jadi jangan putus asa dan jangan berburuk sangka kepada Allah. Lanjut 8. Idza fataha laka wijhatan atau wajhatan juga apa-apa. Ya boleh wajhatan atau wijhatan. Idza fataha, apabila fataha membuka oleh Allah laka bagimu, wajhatan suatu arah atau suatu jalan, minat ta'arrufi dari ma'rifah, dari kemakrifatan, fala tubali, maka janganlah engkau menghiraukan, ma'aha bersamanya itu wajhah, an qalla amaluka, bahwa sedikit amalmu. Fa'innahu ma fatahaha, fa'innahu maka sesungguhnya Allah, ma fatahaha tidaklah membukakan akan itu wajhah atau jalan, laka bagimu, illa kecuali wa huwa dia Allah yuridu berkehendak oleh Allah ayyata'arrafa ilaika, untuk memberi ma'rifah, perkenalkan oleh Allah. Artinya Allah memberi ma'rifah ilaika, kepada dirimu, artinya agar kamu menjadi apa? Ahli ma'rifah. Alam ta'lam, tidakkah mengetahui oleh engkau, anna ta'arrufa, bahwa ma'rifah itu, huwa dialah Allah, muriduhu yang memberikannya, akan itu ta'arruf atau ma'rifah, alaika atas dirimu, wal a'malu, sedangkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, amal soleh, ketaatan-ketaatan, anta engkaulah muhdiha,
yang menghadiahkan oleh engkau akan itu a'mal ilaihi kepada Allah. Wa aina, dan di manakah letaknya ma tuhdihi, apa yang kau hadiahkan ilaihi kepada Allah, mimma, dari sesuatu atau dibanding dengan apa yang ia berikan, mimma huwa muriduhu, dibanding daripada dia Allah yang memberikannya akan itu karunia alaika atas dirimu. Maksudnya tidak berbanding. Nih kesimpulan globalnya terkait nomor 8 ini, Imam Ibnu Athaillah mengatakan ada kalanya, ada kalanya ilmu ma'rifah kepada Allah itu dikaruniakan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka, walaupun mereka itu belum banyak dalam mempraktekkan amal ibadah. Misalkan hanya mengerjakan perkara-perkara yang wajib saja, tapi kemudian Allah mengaruniakan baginya ilmu untuk ma'rifah kepada Allah. Jadi kesimpulannya, ini perkataan Imam Ibnu Athaillah, kurang lebih kalau bahasa kita, jangan kecil hati. Nah gitu. Kalau tadi kalau nomor 7 apa ya? Jangan buruk sangka. Ini kalau nomor 8 ini apa ya? Jangan kecil hati. Ada kalanya Allah memberi karunia terhadap orang yang dikehendaki olehnya. Ya, penjelasannya. Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat atau mengenal padanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Jadi jangan merasa rendah diri. Begitu. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa ma'rifah itu semata-mata pemberian kurnia Allah kepadamu, sedangkan amal perbuatanmu itu hadiah daripadamu. Maksudnya apa? Orang itu sampai kepada, penting ini untuk kita pahami ini, orang itu sampai kepada tingkatan kesalehan tertentu yang sangat tinggi, pada hakikatnya adalah karena fadl Allah. Pada hakikatnya karena apa? Karunia Allah. Dan sebenarnya disinilah makna kalimat hauqalah. Ini dulu pernah kita bahas ya. Apa kalimat hauqalah? La haula wa la quwwata illa billah. La haula an ma'siyatillah illa bi ismatillah, wa la quwwata ala ta'atillah illa bi taufiqillah. Tidak ada kekuatan untuk menghindarkan diri daripada maksiat terhadap Allah kecuali dengan pemeliharaan dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, kesalehan kepada Allah kecuali dengan taufik Allah. Itu makna kalimat hauqalah. Nah, maka hakikat seseorang ketika sampai pada tingkatan tertentu dalam kesalehan, ketakwaan, tinggi derajatnya, hakikatnya karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Gitu. Orang kalaupun misalkan beribadah rajin, kalau Allah tidak memberi karunia baginya untuk sampai pada derajat yang tinggi, ya kagak naik-naik. Gitu, karena hakikat apa? Ketinggian derajat itu adalah apa? Mauhibah, pemberian dari Allah. Bukan semata-mata, ingat ini,
bukan semata-mata amal ibadah yang kita kerjakan. Semata-mata amalan kita. Bukan semata-mata amalan kita. Karena itulah dalam hadis juga disebutkan, orang masuk surga kan bukan semata-mata amal ibadahnya, tetapi murni karena karunia Allah. Dalam hadis disebutkan begitu. Kata Rasulullah dalam hadisnya, la yunji ahadakum amalu. Tidak ada seorang pun diselamatkan semata-mata oleh amal ibadahnya. Selamat dari neraka maksudnya. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk kau sendiri wahai Rasulullah, bahwa engkau selamat bukan semata-mata oleh amal ibadahmu? Jawab Rasulullah, wala ana, termasuk saya sendiri. Illa ayyatadhammadani Allah minhu birahmah, kecuali bahwa aku selamat karena murni karunia Allah, rahmat Allah. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya ini nomor 8 ini apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah kurang lebih kalau kita simpulkan secara global, jangan apa ya? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Karunia Allah sangat luas. Kira-kira orang-orang kayak kita bisa jadi wali kagak ini? Hah? Hah? Bisa nggak? Kalau Allah menghendaki bisa. Allah beri taufik bagi kita untuk melakukan ketaatan kesalehan, dan Allah menyampaikan pada tingkatan itu sampailah kita. Iya. Tapi kalau kagak diberi, kagak sampai-sampai. Kalau kagak sampai, berarti belum terpenuhi syaratnya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, sampai. Terus, maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Artinya tidak berbanding. Karena kita beribadah kepada Allah itu tidak berbanding dengan karunia Allah, sangat sedikit. Jadi orang mendapatkan derajat yang tinggi itu hakikatnya bukan semata-mata oleh amal ibadahnya. Itu tadi orang masuk surga misalkan. Masuk surga itu tingkatan tinggi. Orang selamat di akhirat itu artinya dia mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah. Orang masuk surga itu bukan semata-mata amal ibadahnya. Mengapa diukur? Kan gak sebanding. Jangan kata untuk dibandingkan dengan nikmat surga. Nikmat di dunia aja yang kita rasain dibandingkan dengan amal ibadah kita kagak kebayar. Kagak kebayar. Nikmat mata aja satu nih, nikmat mata. Umpama dibandingkan dengan nilai ibadah kita yang kita kerjakan seumur umur, jauh masih, jauh. Coba kagak punya mata, kita bisa, masya Allah, nikmat mata itu besar, nikmatnya. Belum nikmat anggota tubuh yang lain, belum yang dirasakan oleh tubuh kita, dari luar tubuh kita, banyak sekali nikmat. Jadi nikmat yang kita rasakan di dunia ini saja itu tidak dapat dibandingkan dengan amal ibadah yang kita kerjakan, apalagi karunia-karunia Allah yang lebih luas daripada itu. Nah, gitu. Terus ma'rifat kepada Allah itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal
kebaikanmu. Ya, ini maksudnya kesimpulannya jangan apa ya? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, jangan dikata, masa orang kayak kita bisa jadi wali? Bisa, kalau Allah berkehendak kan. Mau jadi wali kagak ya? Mau jadi wali apa? Wali daya. Wali daya, wali murid. Bisa, kalau Allah berkehendak. Sebab ma'rifah itu suatu kurnia, pemberian langsung dari Allah, maka ia sekali-kali tiada tergantung kepada banyak atau sedikit amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maunya berfirman ini. Ini disebut namanya hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu kalau dikata Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu berarti hadis qudsi. Tapi kagak disebutin dalam Quran. Kagak disebutin. Kalau disebutin dalam Al-Quran ya berarti bagian daripada Al-Quran, bukan lagi hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu sabda Rasulullah, lalu kepada Rasul dikatakan Allah berfirman, tetapi bukan bagian daripada Al-Quran. Allah berfirman, apabila aku memuji hambaku yang beriman, kemudian ia tiada mengeluh kepada pengunjungnya. Pengunjungnya maksudnya apa nih? Hah? Ya, tamu-tamunya dah yang datang nengok ya, atau kepada kerabatnya, teman-temannya. Maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula. Di sini sebutkan ia tiada mengeluh. Sebutin begitu tuh syaratnya itu, tidak mengeluh. Dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Itu orang ditinggikan derajat. Itu dia. Jadi jangan putus asa. Mengeluh itu kan, itu dia sifat dari apa? Tanda dari apa? Putus asa. Dapat ujian kagak mengeluh, dapat apapun tidak mengeluh. Ya, ini orang yang demikian itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi alaihi salam. Aku telah menurunkan bala atau ujian kepada seorang hamba, maka ia berdoa. Itu si hamba berdoa, dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh. Gitu. Akhirnya itu hamba mengeluh. Maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku. Itu dia, jangan mengeluh. Jadi kesimpulannya dalam nomor 8 ini, perkataan Imam Ibnu Athaillah, jangan mengeluh dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Kerjakan aja pekerjaan kita sebaik-baiknya. Jangan putus asa, jangan mengeluh. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Tuh, kata Allah gitu. Engkau
berbuat kebaikan, kesalehan, ketaatan sebanyak apapun, itu tidak akan menyampaikanmu kepada tingkatan tertinggi kecuali kalau Allah beri karunia untuk itu. Maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Itu dia maksudnya. Jangan sampai mengeluh. Hakikatnya orang itu walaupun dia beribadah rajin, lalu ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka semua yang ketinggian derajat itu adalah karunia Allah, bukan semata-mata oleh amal ibadahnya. Persis sama dengan sabda Rasulullah, ketika orang masuk surga, kata Rasulullah, bukan semata-mata oleh amal ibadahnya, oleh ketaatannya atau kesalehannya, tapi murni karena karunia Allah. Jadi kalau di dunia karunia Allah itu sangat luas, yang itu tidak dapat ditebus atau dibandingkan dengan amal ibadah kita, apalagi di akhirat. Surga dalam hal ini itu kalau bisa ditebus dengan amal ibadah kita. Nah, maka demikian pula di dunia ini kita untuk meraih ridho Allah jangan berpangku tangan kepada amal ibadah, tapi kerjakanlah amal ibadah itu sebaik-baiknya. Hakikat yang meninggikan derajat adalah Allah. Adapun kita nanti di anak tangga berapa, Allah punya urusan. Anak tangga kita pada tingkatan mana nih anak tangga itu? Kira-kira kita udah naik tangga apa belum naik? Hah? Jangan-jangan tangganya juga nggak tahu. Tangga apaan? Itu nyari tangga jadi nyari tangga apaan? Setiap orang tuh gitu. Dalam Quran sendiri disebutkan dalam firman Allah, wa ma indana illa lahu maqamun ma'lum. Apa artinya? Setiap orang apa bang ayatnya, wa indana lahu maqamun ma'lum. Apa depannya itu? Jadi setiap orang dari para hamba Allah itu memiliki maqam yang telah diketahui tingkatannya oleh Allah. Kita ini di makom mana? Derajatnya kita di mana? Masing-masing Allah yang tahu. Kita mau gak tahu? Nah, Allah yang menempatkan itu. Ditandainya dengan takwa. Ditandainya dengan apa? Takwa. Takwa itu merjain yang wajib, ninggalin yang haram. Termasuk di dalamnya memperbanyak pekerjaan yang sunnah. Nah, jadi kita ini ditempatkan di masing-masing makom, anak tangga. Kita nggak boleh lihat penampilan berarti, Kiai. Betul. Iya. Bisa jadi orang yang penampilannya kumel, kusut, kucel, apalagi buluk buluk gitu. Biasanya dia lebih tinggi derajatnya dibanding misalkan orang yang terlihat rapi, bersih, pakai gamis, bahkan bahkan pakai udeng-udeng, jenggot panjang. Kagak tahu gitu. Agak tahu. Itu hanya tampilan doang. Kalau bahasa sekarang casing. Apa itu? Casing, bisa aja casingnya Samsung, dalamnya apa? Cina. Itu merek Cina. Samsung luarnya, tapi apa? Dalamnya Xiaomi. Itu Xiaomi apa itu? HP Cina. Luarnya bungkusnya rokok Samsung, dalamnya jeruk coklat. Gitu, jeruk coklat. Rokok murah.